Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dengan awan-awan, dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-33. Dalam minggu ini kita akan bermenung bersama dengan tema besar, yaitu akhir zaman. Akhir zaman menjadi situasi yang sangat mengerikan, di mana bumi menjadi gelap, cahaya matahari dan bulan menjadi tidak berfungsi. Manusia mengalami siksaan berat, teriakan minta tolong, dan jeritan menjadi situasi yang sangat-sangat mengerikan. Di tengah situasi yang mengerikan itu, datanglah sosok Anak Manusia dengan awan-awan serta dengan para malaikat-malaikatnya untuk memilih orang-orang pilihannya. Lantas, bagaimana dengan orang-orang yang tidak dipilih Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Tuhan. Situasi akhir zaman memang sangat mengerikan dan menakutkan. Tetapi situasi ini sebenarnya mau membuka pikiran kita akan kehidupan yang sedang kita jalani. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Tuhan? Ataukah kehidupan kita hanya merugikan orang lain? Akhir zaman juga menyadarkan kita akan potensi-potensi, talenta-talenta atau kemampuan kita untuk berguna bagi orang lain. Dan dengan kemampuan itu tidak membuat kita menjadi sombong dan meremehkan orang lain. Hati-hati dengan kemampuan seperti ini, dengan situasi seperti ini. Karena itu yang sangat gampang untuk menjatuhkan kita kapanpun itu, dimanapun itu, di tempat kerja, lingkungan kita, atau dalam keluarga kita. Hati-hati dengan kesombongan ini.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hidup itu adalah kesempatan. Hidup itu cuma satu kali. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk hidup ini agar kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang dipilih oleh malaikat-malaikat. Yesus memberi alternatif untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Apakah itu? Ialah orang-orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan kehendak Bapa. Ini adalah konsekuensi untuk menjadi orang-orang pilihan Allah dan menjadi pengikut Kristus. Memang tantangannya akan menjadi berat. Kita akan melawan diri kita yang egois, cemburu, suka membenci orang. Tapi bagaimana kita mengontrol diri kita, hati dan pikiran kita, agar siapapun yang melihat kita, siapapun yang bersama kita, akan merasakan damai. Dan juga mereka merasa mereka diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Dalam situasi konkret hidup kita, ketika kita menjadi pengikut Kristus, mungkin saja kita pernah mengalami keraguan. Seperti pernah banyak orang mengatakan, saya pergi ke gereja, tapi kok hidup saya begini-begini saja. Kebaikan bagi banyak orang, tapi kok saya semakin dibenci dan diterima oleh siapa saja. Saya pergi ke gereja, tapi apa yang saya dapat? Saya semakin dihina. Kalau kita tidak kuat dengan keadaan seperti ini, gereja, sabda Tuhan itu seperti tidak diperlukan lagi. Seperti sia-sia. Sehingga tidak pergi ke gereja, tidak melakukan kebaikan. Dan kalau kita merefleksikan secara baik, secara penuh, situasi konkret yang kita hadapi, baik dalam keluarga, lingkungan, maupun tempat kerja, kita akan menjadi orang yang kokoh, kuat. Karena orang pilihan Allah adalah orang-orang yang kuat menghadapi situasi apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dengan menjadi pengikut Kristus dalam melaksanakan kehendak Bapa, sebenarnya kita sudah menjadi orang-orang pilihan Allah. Sehingga pada akhir zaman kelak, kita akan dipilih oleh Allah. Maka dari itu, teguhkan hati kita masing-masing, persiapkan secara matang apa yang harus kita lakukan. Perbaiki hidup. Jangan terlalu bergosip tentang orang lain, tapi hiduplah sebagaimana dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu demi kebaikan dirimu dan kebaikan banyak orang. Tuhan memilih orang-orang yang kreatif. Tuhan memilih orang-orang yang mau berjuang, mau berubah. Akhir zaman tidak akan menjadi menakutkan lagi kalau kita sudah sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk keselamatan jiwa kita. Saya merasa itu saja. Semoga renungan ini membantu kita untuk terus mempersiapkan diri kita kapanpun, dimanapun kita berada, dan berpegang pada sabda Tuhan, mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan kehendak Bapa. Dan jangan pernah takut bahwa kedatangan Tuhan kedua kalinya ke dunia adalah menyelamatkan jiwa-jiwa kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Salve.